Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Pada puasa semuanya enggak? Puasa. Ya, Setengah hari. alhamdulillah Setengah hari, Pak. ada puasa semuanya. Pada pagi hari ini kelas 5 yang enggak masuk siapa saja? Busro. Ya, Busro. Terus kenapa Busro? Mutabir, Pak. Muraber. Terus? Kencono. Ya, berarti ada 2 yang nggak masuk ya? Iya. Iya Kak, Sari satunya. Oh iya, Sari ya. Sari nggak masuk. Ada 3. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang terhalang nggak bisa hadir diberikan kelancaran masalahnya ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Amin. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini diberikan kelancaran pada saat kita belajar maupun beraktivitas. Oke, anak-anak, ada yang tahu pagi ini kita belajar apa? IPAS. Ya, kita hari ini akan belajar IPAS. Bisa dikeluarkan terlebih dahulu bukunya, yuk. Buku IPAS-nya. Ya, Pak Mela, bukunya dikeluarkan dulu, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita alangkah baiknya kita biar semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Desaku Yang Kucinta. Ayo berdiri, yuk. Ayo kita akan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah duduk kembali anak-anak. Oke, pada pagi hari ini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar untuk mengetahui apa itu perbedaan contoh-contoh sumber daya alam hayati dan hayati. Yang kedua kita akan belajar tentang cara pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia dengan tepat. Yang ketiga kita akan belajar tentang upaya-upaya konservasi sumber daya alam. Nah, mari kita simak dulu video yang Bapak tampilkan ini tentang apa itu sumber daya alam. Ayo. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yong Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Oke, setelah kita melihat video pembelajaran tadi, kita tadi sudah melihat apa saja di dalam videonya. Ada lagu, Pak. Ya, tadi ada apa saja? Apa itu sumber daya alam? Tadi videonya sudah dijelaskan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, itu adalah sumber daya alam, yaitu apapun yang dihasilkan oleh alam. Nah, jenis-jenisnya itu apa saja? Tadi ada yang tahu? Ada yang hayati dan non-hayati. Nah, selain hayati dan non-hayati, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang hayati itu bagaimana? Apa itu? Sumber daya alam yang hayati adalah, masih ingat?
Ya, ada lupa ya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan yang non hayati itu berasal dari makhluk mati atau benda mati. Seperti contohnya tadi yang sumber daya alam hayati itu dari perkebunan, buah-buahan, peternakan dan sebagainya itu adalah hayati. Yang non hayati itu bisa berasal dari benda mati yaitu seperti air, udara, angin dan semacamnya itu. Nah, sekarang kita berada di mana? Tinggal kita sekarang ada di mana? Lebih tepatnya di Salatiga. Nah, apakah hasil alam yang sering kalian manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari? Dari video yang telah kalian lihat tadi. Padi. Ya, padi diolah menjadi Nasi, Pak. nasi. Itu termasuk apa padi itu? Yang tahu? Hayati, Pak. Ya, sumber daya alam hayati. Itu adalah beberapa hasil alam yang sering kalian manfaatkan untuk kebutuhan hidup kalian. Nah, dari mana kalian mendapatkan kebutuhan tersebut? Padi itu kalian dapatkan dari mana? Sawah alam. Ya, dari alam yang ditanam oleh Petani. petani. Ya, itu adalah hasil dari petani yang menanamkan padi, kemudian tumbuh padi yang sudah siap untuk dipanen, kemudian diolah menjadi nasi. Nah, bagaimana kalian menjaga dan merawat sumber daya alam yang ada di sekitar biar terus ada ketersediaannya? Seperti padi tadi, itu bagaimana caranya biar tetap muncul terus, ada terus. Menanam, Pak. Terus menanam. Nah, kemudian kalau menanam terus itu apakah sudah dibiarkan begitu saja? Tidak, Pak. Dirawat dengan Pupuk. memberikan pupuk, Dikasih air. dikasih air, disirami, kemudian bisa tumbuh dengan maksimal. Ya, itu adalah beberapa cara singkat untuk merawat dan menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu tentang padi. Oke, setelah ini kalian kemarin sudah Bapak bagikan di WhatsApp group tentang asesmen diagnostik, yaitu yang kognitif tentang ketercapaian kemampuan kalian dalam belajar, dan yang asesmen non diagnostik yang non kognitif. Nah, Bapak sudah menyelesaikannya, ada beberapa kelompok yang sesuai dengan kognitif dan gaya belajarnya. Itu yaitu ada Mbak Melati dengan Mbak Nita dan Mbak Kiki, Mbak Maria dan Mbak Linda itu yang kelompok audiovisual, ya Mbak Melati sama Mbak Nita tadi kelompok kinestetik. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan diskusi, yaitu berkelompok. Tadi yang sudah Bapak sebutkan bisa berkelompok sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya. Oke, sudah ya. Nah, Bapak bagikan ini bisa kalian diskusikan terlebih dahulu lembar kerja peserta didiknya. Ini untuk kelompok audiovisual dan ini untuk kelompok estetik. Nah, jadi nanti kalian bisa mengerjakan tentang sumber daya alam Indonesiaku kaya alamnya. Jadi kalian bisa mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Untuk yang kelompok audiovisual itu nanti bisa menyelesaikannya sesuai dengan bercerita, yaitu membuat paragraf dari beberapa soal ini yang sudah Bapak buat, kemudian dibuat paragraf penjelasannya itu seperti apa. Ya, sedikit ini suruh menyebutkan saja dan menjelaskan sedikit. Itu untuk audiovisual. Apa? Harus dijelaskan semua itu. Ya, dijelaskan sedikit sesuai dengan arahannya. Oke? Baik, Pak. Dan untuk yang kelompok kinestetik bisa menggambarkan contoh-contoh yang ada di LKPD itu sesuai dengan bentuknya.
Misalnya di yang hayati ini ada beberapa yang perlu dikelompokkan, itu bisa digambar. Ayam itu seperti apa bentuknya, terus tanah, begitu ya? Ya, digambarkan. Oke. Nah, nanti kalian kalau sudah merancang tugasnya itu, kalian nanti di rumah bisa berkelompok ya, kerja kelompok dengan cara kalian itu tampilannya akan bisa dibuka melalui WA dan melalui HP-nya. Yaitu kalian nanti setelah diskusi ini bisa melampirkan atau menjawabnya melalui ini, bisa digambarkan juga ataupun dicari gambar yang sesuai itu untuk yang kinestetik. Nah, nanti linknya sudah Bapak siapkan di WhatsApp group. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, sama seperti yang ada di LKPD secara fisiknya. Namun ini nanti dikerjakan secara online, tapi dikerjakan bersama kelompoknya. Gimana, udah selesai mendiskusikan Sebentar lagi Pak, lagi mendiskusikan kelompoknya nanti supaya cepat untuk menyelesaikannya di rumah? Sudah selesai. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Nah, itu nanti LKPD-nya bisa dibawa ke rumah untuk menyelesaikan tugasnya di rumah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya tentang kita akan mempresentasikan hasilnya itu melalui hasil yang tadi sudah kalian kerjakan, sudah ditempelkan di platform online-nya tadi. Kemudian kalian nanti bisa langsung mencet finish ya. Itu sudah sama seperti presentasi. Jadi nanti di halaman terakhirnya kalian bisa mengklik finish ini ya. Kalau sudah selesai. Iya Pak, iya Pak. Itu harus selesai ya Pak. Ya, harus dipencet finish. Kalau nggak dipencet finish, hasilnya tidak terekam. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Oke. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah selesai belajar apa saja tadi? Itu Pak. Tentang Daya sumber daya alam. hayati. Sumber daya alam hayati. Terus hayati. Terus apa lagi? Yang dapat diperbarui dan tidak dapat Yang dapat diperbarui. diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian ada lagi kegunaannya. Kegunaannya apa saja tadi? Ada apa saja? Misalnya jahe itu termasuk sumber daya alam hayati yang digunakan apa? Kegunaannya obat, daya tahan tubuh. Terus apalagi Mbak Mela? Gimana Pak? Tentang itu sumber daya alam hayati yang kegunaannya, contohnya? Tadi pagi dikasih air Pak. Ya. Agar bisa dapat tumbuh. Kemudian Jadi nasi. Nasi, dosa menjalan itu, nasi. ya itu adalah kegunaannya. Itu yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi, yaitu kita akan mengecek apakah kalian sudah mengerti, apakah kalian sudah paham, apakah belum. Nah, nanti di rumah kalian bisa mengerjakan kuis yang Bapak siapkan, yaitu melalui workbook yang seperti kemarin, yaitu yang membuka kuis show itu. Jadi di sana ada kayak pertanyaan, yang ada gamenya dan ada hadiahnya, gitu ya. Ya Pak. Sudah mengerti? Hadiahnya online ya Pak? Ya, nanti hadiahnya bisa di-screenshot. Nah, tapi kalian kalau mengerjakan soal evaluasi itu harus membaca itu terlebih dahulu. Ayo, dibaca terlebih dahulu. Jadi nanti kalian pemahamannya harus diselesaikan melalui bacaan ini terlebih dahulu. Kalau sudah mengetahui cerita ini, terus kalian mengetahui
yang ada di video pembelajaran tadi, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Silakan dibaca dulu. Jadi sistemnya, kalian kalau udah masuk di Word itu nggak bisa keluar lagi, harus baca dulu. Sudah? Nah, nextnya ini. Sudah ya? Sudah Mita? Sudah, Pak. Linda? Sudah. Mela? Sudah. Mbak Iti? Sudah. Arya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang sumber daya alam, cara kita berobservasinya seperti apa, terus jenis kita sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui itu apa aja. Nah, gimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran materi sumber daya alam ini? Apa yang kalian Senang. Senang sekali, Pak. apa hal yang kalian senang dari pembelajaran pada pagi hari ini? Tadi nonton video di video, Pak. Videonya tadi ada berbagai macam contoh dari Hayati dan Nadia. Iya, Pak. Saya nyanyi desa itu, Pak. Nah, desa yang kucinta itu menceritakan desa yang ada di sekitar kita yang kaya dengan alam sumber daya alamnya ini. Ada lagi? Nah, sudah. Oke. Oke, sebelum kita pulang, kita harus briefing ya. Oke, kita harus briefing terlebih dahulu yuk. Sebelum pulang kita berdiri dulu. Oke, yeay. Sampai kali gini, Pak. Ya, gini. Oke, mulai duduk lagi, anak-anak. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas antusias dan perhatian anak-anak sudah menyaksikan dari awal pembelajaran sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama mendapatkan manfaat yang baik untuk kita. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.